Ini bisa tuh. Soalnya dia baru tahu di depan. Astagfirullahaladzim. Oh, silakan. Di depan dia. Ya, Abdul. Kalau enggak kan enak, enggak tuh. Udah lama ya, udah lama. Udah lama ketemu teman berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihim yahtadun amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral ustadzah wal hadirat rahimakumullah wa bil khusus sahibatul hajah, sahibatul bait, ibu calon Ini dhaifun min duyufir rahman, calon tamunya Allah. Al-Mukarramah Ibu Maria bersama putri tercintanya. Putri kan? iya mah. Dari sini Silong. Dari sini Silong. Yang berangkat sendiri, yang punya hajat bersama putrinya yang tercinta, keluarga besar. Mudah-mudahan senantiasa dipelihara dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silo dari lampu yang mana? Guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Badaliyah, Ibu Fatimah, Ibu Ainal, Justru makan Ibu Wati, besan saya, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, Ustadzah Aing, orang tua kita Al-Mukarramah Ibunda Haja Alim, Ibunda Supinah, serta para orang tua yang lainnya. Mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim dan rasa hormat saya. Para ibu jamaah majelis Walimatus Safar yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Ibu Maria yang telah mengundang saya melalui Ibu Fatimah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Atas undangan ini saya bahagia sekali. Saya senang sekali diundang oleh Ibu Maria. Alhamdulillah. Coba ibu-ibu kalau nggak diundang kira-kira saya sama nggak? Enggak ya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Maria. Kenapa saya gembira banget Bu? Karena ini momennya momen yang cakep banget Bu. Momen yang namanya mau orang pergi haji atau umroh. Jadi saya kalau udah bersentuhan dengan ibadah yang ini nih Bu, ya Allah, jadi saya keingetan lagi ibu-ibu. Ya. Kenapa ibu-ibu saya pakai baju putih? Ibu nggak tahu kalau ibu-ibu pakai baju putih diniatin apa kagak? Ya. Kalau saya disuruh sama siapa? Oh, berarti kagak diniatin. Tapi diniatin ya. Ya, saya niat banget ya Allah, saya pakai baju putih, mudah-mudahan saya nyampe lagi ke sana. Yang belum berangkat ini. Tapi bukan berarti yang nggak pakai baju putih kagak ada niatnya, ya? Iya. Jadi ibu-ibu, kita niatkan hadir kemari untuk mendoakan Ibu Maria dalam rangka
kepergiannya ke kota Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah haji dan umrah serta ziarah kubur Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita titip doa mudah-mudahan Allah sampaikan kita, Allah undang kita atas panggilannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di Jabal Qubais. Sekarang Ibu Maria, kalau kita mau lihat, mau nyari-nyari Jabal Qubais itu yang mana? Udah kagak ada, ya? Iya, bukan udah nggak ada, udah dikikis. Kemudian di situ ada yang namanya Istana Raja. Di samping, di depan Babu Salam. Jadi Jabal Qubais itu adanya di depan Babu Salam. Nanti Bu Maria, oh ini yang katanya Ustazah bilang ini Babu Salam, gitu ya. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan kalau besok tanggal 25 yang kemarin tuh di Suwuk saya ikut juga Walimatus Safar, kalau nggak salah berangkatnya tanggal 24 kloter pertama. Ini juga insya Allah kloternya mudah nih, ya. Kloter 5, sebab setiap hari itu bergantian kloter dan itu banyak kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Kalau saya kira-kira, kalau kloternya masih mudah, berarti berangkat ke Mekahnya untuk melaksanakan ini umrah dulu nih Bu, ya umrah dulu, baru nanti setelah datang saatnya tanggal 8 niat untuk berangkat ke Arafah, melaksanakan wukuf di Arafah, baru niat haji. Jadi ini nggak tahu nih apa dari Jeddah ke Madinah atau langsung ke Madinah? Ke Madinah dulu. Iya, maksudnya dari nih pesawat nih dari Indonesia, apa langsung ke Madinah? Apa ke Jeddah dulu baru ke Madinah? Kemana dulu nih? Ke Jeddah dulu. Ke Jeddah dulu baru ke Madinah. Menginap 40 waktu. Ya, 8 hari. Itu 8 hari 40 waktu pas-pasan banget. Ngerti, pas-pasan banget. Tertinggal 1 waktu berarti cuman dapat 39 waktu. Kita doakan nih ibu-ibu, mudah-mudahan Allah kasih sehat. Amin. Maria nungguin berangkat haji ini berapa tahun nih? 13 tahun. Sekarang ibu-ibu yang akhir-akhir ini daftar udah mesti nunggu 30 tahunan. Iya. Ibu tadinya apa sih yang ngurusin haji dan umroh? Yang ngurusin haji ini di bawah Kementerian Agama tadinya. Untuk tahun ini terpisah antara Kementerian Agama dengan Kementerian Perjalanan Ibadah Haji. Ini akan direncanakan ada terobosan-terobosan baru supaya jangan sampai antrian ini terlampau panjang. Ya, ini alhamdulillah ibu-ibu. Bu Maria umurnya berapa ya? 74, subhanallah. Kayaknya mudaan Bu Maria daripada saya ya. Sayanya aja lagunya kayak anak muda. Iya ya. Padahal sih melihat mukanya udah kayak orang tua. Oh masih muda, alhamdulillah. Coba kalau saya dulu, saya tua, saya lebih tua daripada Bu Maria, kasihan banget saya ya Bu ya. Iya, Bu Maria umurnya 74 tahun, saya umurnya 67 tahun. Tapi tuaan saya misalnya Ibu ya, kasihan saya Ibu ya. Berarti saya nggak bisa merawat diri. Masih cantik, alhamdulillah. Berarti kelihatan tuaan Maria. Iyalah.
sama, beda dong. Ya. Ibu-ibu, 10 tahun yang lalu saya umroh sama keluarga, beda banget dengan kemarin bulan Oktober. Bulan November. Itu ya Allah, makanya saya bilang sama ibu-ibu, kita doain biar kuat, biar semangat, biar ibu-ibu tadi nangis, Bu. Iya, semua. Bu Maria nangis, anaknya sesembuhkan. Ibu-ibu nanti mah di sono agak hegetan sama orang Indonesia. Saking apa, Bu? Saking asiknya. Ya, saking asiknya ibadah, saking subhanallah, Allah berikan lupa. Kenapa ibu-ibu Allah berikan lupa? Karena ibu-ibu kalau ingat terus sama keluarga, nanti pikirannya ke keluarga melulu, ke Indonesia melulu, akhirnya kagak khusyuk dah. Tapi ibu-ibu subhanallah, yang namanya Makkah, Madinah memang bukan buat tempat tinggal, bukan diperuntukkan untuk tempat tinggal, tapi untuk ibadah. Ibadah sudah selesai, baru diingetin tuh sama Allah keluarganya. Pengen buru-buru pulang, kalau udah selesai aja pengen buru-buru pulang. Jadi ibu-ibu ini tadi nangis gembira, nangis haru. Mudah-mudahan ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Allah berikan semangat bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini baju putih, dan memang kebanyakan di sana kita bawa baju putihnya kalau bisa lebihan. Ya, pertama kita buat ngerjain umroh dari Madinah, kita pakai baju yang ini, pergi ke Bir Ali buat niat ihram umroh. Ibu, pelaksanaan haji harus haji dan umroh, bukan haji doang, tapi haji dan umroh. Pergilah ibu-ibu dari Bir Ali dengan niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jangan takut Ibu Maria. Nah, nanti doanya kayak gimana? Nanti dituntun. Inilah ibu-ibu. Ibadah. Ibu, rukun Islam ada berapa? 5. Ibadah haji adanya posisinya di rukun yang keberapa? Kelima. Rukun kelima adalah rukun yang terakhir. Kelihatannya ibu-ibu, ibadah haji ini susah. Ya enggak? Bukan susah jika mampu, kerjaannya. Ya, kalau kagak ada duitnya berarti tidak mampu. Ya, kerjaannya kayaknya susah. Disinilah ibu-ibu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sholatnya, dari puasanya, dari hajinya, Allah bikin kerjaan ibadah kepada Allah enggak dibikin susah. Semuanya bisa kita kerjain melalui lihat. Ibu coba sholat. Praktek bukan? Praktek. Kita liatin aja tuh kerjaan orang yang sholat. Sholatnya yang kita liatin adalah orang yang sholatnya secara benar. Kita belum punya ilmunya ibu-ibu. Ilmu sholat kayak gimana? Karena kita melihat sholatnya orang yang benar dalam sholatnya, maka akhirnya kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Nanti di sana ibu-ibu itu kerjaan kita apa? Sholat doang. Tawaf. Kita ikutin aja orang. Ibu-ibu, waktu 10 tahun yang lalu saya masih bisa. Tapi memang ketika saya baca di dalam kitab, apakah baca Quran, apakah zikir, berdoa,
yang lebih bagus dari jadwal? Ternyata bukan baca Quran. Ternyata zikir. Zikir, berdoa itu lebih bagus. Saya masih bisa lihat ibu-ibu. Kan kita waktu mau berangkat dari sekarang udah dapet tasnya, kopernya, ya kan? Tuh koper ibu-ibu kita buka, kita isi dengan pakaian. Kayaknya kalau baju putih buat ngerjain umrah, buat ngerjain haji. Ya bangsa 3 biji lah kita bawa. Enggak usah kita bawa mukena bawahannya, ribet nanti koper tuh. Ya, pokoknya kita bawa mukena. Ibu-ibu, kita pakai mukena mulu di sana. Mau belanja kek, mau ngapain kek kayak di sini. Ibu-ibu, kalau ibu udah nabung ke rumah saya, ibu nggak pernah nabung ke rumah saya sih. Kalau ibu udah nabung ke rumah saya bukan kealiman, bukan kesolehan. Kadang-kadang keluar nyamperin ibu-ibu pakai mukena. Wah, ustazah rajin banget, sholat mulu. Kagak. Biar apa? Biar praktis. Biar adem ya. Ya bajunya kan udah ketahuan kayak abang modelnya. Masukin aja mau kena. Di sana kayak begitu. Kemana-mana tapi mau kena. Andai pun kita enggak bawa mukena pun enggak apa-apa. Yang penting bajunya panjang emang. Enggak usah bawa ginian ibu, repot kan ibu kayak ginian. Ya, jadi pakai bergo ya namanya ya. Bergo panjang. Oke, bergo panjang. Ibu, ininya, ini kayak begini bu. Kalau saya pakai manset, ini pakai manset karena ini gede banget ibu. Jadi kalau begini keluar begini. Nah ibu Neng, namanya siapa Neng? Yuli, Yul, nanti, Bu RT, subhanallah Bu RT, Bu RT 4, Bu RT-nya Wati ya? Iya. Dulu Batingan dulu. Emang RT 4? Iya, RT 4. Oh, ini mah RT 12. Emaknya di RT 12, anaknya di RT 4. Enak banget ya, punya anak deket ya rumahnya. Kalau begini nih, mindsetnya Bu, lihatin nih. Ibu, kalau begini nggak sah nih Bu. Kalau ini kelihatan ininya nih. Nah, yang paling enak beliin mansetnya yang ada giniannya nih. Nah, gitu. Ada samputannya. Nah, begitu tuh. Ininya terbuka. Karena apa ibu-ibu? Sholat itu yang wajib tertutup adalah ini. Sampai sini. Tapi pergelangan tangan. Kalau ke sini nanti akhirnya nggak sah sholat kita. Makanya disangkutin di sini. Di sininya terbuka. Kalau tertutup, ibu-ibu nih, di begini nih. Supaya ini tertutup, diginiin sah nggak sholat? Enggak, karena tertutup telapak tangan. Karena telapak tangannya tertutup. Ya. Jadi cukup nanti Ibu Maria. Iya, yang dicincin itu kayak gitu. Jadi nanti Ibu Maria cukup bawa mukena atas atau bergo yang panjang. Kenapa ibu jangan begini? Di sana banyak orang laki juga, ya, banyak orang laki juga. Nanti bisa ibu bantah. Iya, ya kan orang laki mah kan nggak ngeliat tuh ngeliat muda ibu. Kalau pengen nyenggol aja. Makanya ini dipelihara nih pangkatnya. Jangan sampai kelihatan. Bukan jangan sampai disenggol. Jangan sampai kelihatan. Akhirnya tidak disenggol. Gitu ya Bu ya. Cukup modal kaos kaki sudah praktis sholat dengan seperti itu. Maka ibu-ibu sholatnya kayak begitu emang boleh kayak gitu ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia di nominal itu tadi. Jadi ngomongin ibadah kasih sayang Allah kepada hambanya, ibadahnya enggak susah-susah amat. Ibu-ibu 10 tahun yang lalu saya bisa nih kayak begini baca gitu. Dah kemarin mah ibu-ibu itu umroh Bu. Itu umroh gimana haji? Udah ibu-ibu
apal aja. Apal nggak saya? Agak. Ikut nih, ikut. Kalau dekat sama pimpinan, ngikutin pimpinan. Kalau jauh dari pimpinan, kita ngikutin orang yang baca. Di sana ibu-ibunya saut-sautan itu yang namanya baca. Jadi ketika kita tawaf, ibu-ibu kita ngeliatin yang namanya orang pada melaksanakan tawaf aja. Nanti juga kita bisa. Memang ibu-ibu modalnya harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu tidak sah. Akhirnya ibu-ibu haji kita sia-sia. Kan ibu-ibu al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Gimana mau dapat haji mabrur kalau ilmunya nggak ada? Allah Maha Sayang, Allah kasih ilmunya sederhana saja. Tinggal Rabbana atina fid dunya. Nggak usah Rabbana atina doang, ada baca-bacaannya lain, tinggal ngikutin aja di sana. Jangan ibu ngikutin. Tapi ibu-ibu ada juga kasus bu, bukan nenek-nenek, bukan kakek-kakek, anak muda, anak pengajian. Sa'inya kagak selesai-selesai. Kok bisa kagak selesai-selesai? Ya lama banget nih sa'i. Ternyata ibu-ibu, walaupun ibu ada yang belum pergi haji, kalau sa'i dari ada namanya sofa, ada namanya marwah. Ya kan? Dari mana dulu? Dari sofa dulu. Dari marwah. Sofa, marwah. Agak selesai-selesai dia. Orang hitungnya gimana? Sofa 1, 2 sofa. Jadi 14 kali bolak-balik ibu-ibu. Ya, mestinya ibu-ibu cukup sofa 1, sofa 2, sofa 3, marwah 4, sofa 5, marwah 6. Ujungnya di marwah. Coba dihitung lagi. Marwahnya bukan di sofa, di marwah. Hitung-hitungannya. Sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan ke sono. Oh bukan ke sono. 1. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau keluarnya di sofa salah. Keluar pasti ibu-ibu keluarnya akan di marwah. Kenapa? Karena memang kita tahu melalui orang-orang kalau udah di sofa, kalau udah di marwah udah selesai. Cuman ibu-ibu itu dia ada yang hitungnya kagak selesai. Sa'inya ditungguin dapat temennya lama banget sih. Iya. Oh, udah capek banget ibu-ibu ya Allah. Ya. Itu beratnya melaksanakan umroh dan haji di sa'inya. Kalau tawafnya ibu-ibu enak, makin deket, makin cepat. Tapi makin jauh kita carinya, makin lama. Nanti Bu Maria memilihnya kemana? Mau paling dekat atau paling jauh? Yang enak paling dekat. Dan enak paling dekat. Tapi subhanallah ibu-ibu, dulu 10 tahun yang lalu kita masih bisa senderan nih Bu di Ka'bah. Perempuan nih, karena mah udah dikuasain sama laki-laki. Bisa Ya, perempuan udah. Jadi nanti Ibu Maria kalau udah deket-deket sholat, jangan deket-deket di arena tawaf. Kenapa ibu-ibu diusir? Kalau diusir ibu-ibu udah dah kita nanti kepental kemana-mana jauh. Ibu-ibu ar-rafiq qabla tariq, teman sebelum berjalan. Ini penting. Cari teman, jangan diri-dirian. Kayak saya ibu-ibu kalau kemana-mana diri-dirian dulu. Di sana nggak boleh diri-dirian kemarin, nanti diculik lagi. Ya. Cari teman, tapi temennya hati-hati, jangan yang senengnya cuma belanja doang.
ya, yang rajin buat ke masjid. Ibu-ibu, alhamdulillah. Nih kabar gembira nih dari Mu'alim Syafi'i Al-Hazami. Bu Mu'alim Syafi'i Al-Hazami, beliau itu adalah kiai. Cuman zaman dulu kita manggil kiai itu enggak bilangnya kiai, tapi mu'alim. Ya, beliau itu satu gang rumahnya dengan saya, pindah ke Kampung Duku. Kampung Duku di mana, Bu? Oh bukan. Oh berarti sono yang deket Darun Najah. Darun Najah sono, Bayoran. Pokoknya pindah sono deh. Ya, jadi beliau ini, Bu, kan kalau kayak Abdullah Syafi'i keluaran Saudi, Mekah, kayak di Tohir, beliau bukan keluaran luar negeri, bukan keluaran Mekah, tapi menurut banyak para ulama yang ada di Jakarta, beliau itu adalah mu'alim kiai yang mendapatkan ilmu laduni. Susah nih, Bu, ilmu laduni. Kalau kita ilmunya ilmu kasbi, ilmu boleh belajar. Kalau ilmu laduni dengan begitu saja Allah kasih. Ibu dapatnya ilmu kasbi atau ilmu laduni? Belajar. Dua-duanya nih. Laduni kagak, kasbi kagak nih. Ya, jadi ibu-ibu Mu'alim Syafi'i itu apa kata Mu'alim Syafi'i? Selama kita sholat di kota haram, Mekah itu kan haram. Jadi disebutnya, Bu, Makkah Madinah ini adalah Al-Haramain. Ya, dua kota haram. Selama kita sholat ada posisi tempatnya di kota haram, yaitu kota Mekah, kecil, Bu. Haram itu kecil. Maka kita mendapatkan nilai sholat 100.000. Bu, kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap perbuatan baik punya nilai 10. Ibu sholat zuhur, bentar nih. Sholatnya 1 kali kan? Berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi dianggapnya sama Allah sholatnya seakan-akan kita sholat 10 kali. Senang nggak? Senang. Tapi nanti di kota Mekah dan di kota Mekah bukan 10, tapi mendapatkan nilai seperti kita sholat 100.000 kali. Ibu, selama ini kita tahunya di Masjidil Haram kita mendapatkan nilai 100.000. Tapi menurut Mu'alim Syafi'i Al-Hazami, selama kita sholat di daerah Mekah, maka kita mendapatkan nilai seperti itu. Itu kabar gembira buat kita yang lemah, yang udah tua, yang kadang-kadang ibu-ibu kita nggak bisa 5 waktu sholat. Tapi jangan ya, kalau kita punya tenaga ekstra kuat, kemudian ada teman, usahakan kita sholat di masjid. Tapi kalau kita nggak bisa, dalam keadaan lemah, tidak ada teman buat berangkat, jangan nekat-nekatan berangkat ke masjid. Akhirnya dengan keadaan lemah kita, ibu-ibu, kita akhirnya nanti takut kenapa-napa. Cukup di rumah pun, di hotel pun nggak apa-apa. Kita akan mendapatkan nilai sama seperti kita mendapatkan nilai seperti kalau kita sholat di Masjidil Haram. Itu ibu-ibu kabar gembira buat kita. Jadi kita kan beda, Bu, laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan ibu-ibu lebih lemah daripada laki-laki. Kadang-kadang ibu-ibu keinginan kita itu menggebu-gebu, tapi kemampuannya ya itu. Makanya ibu-ibu suka kasihan kalau berangkat tuh sampai umurnya udah 90 tahun, udah 100 tahun, udah 120 tahun. Ya, makanya ibu-ibu hadirat yang berbahagia, ini adalah suatu karunia dari Allah
Subhanahu wa ta'ala kita melihat Bu Maria kayaknya walaupun umurnya sudah 70 ya, tapi kelihatannya beliau ini adalah punya apa ya Bu ya, punya kesehatan yang prima. Insya Allah di sana. Tapi jangan sombong juga ya. Kita tuh ibu-ibu di sana, subhanallah Bu, ya kalau kita di Indonesia aja takut, ya Allah nanti gimana, nanti disamanya dikasih berani. Kalau di sininya kita sombong, nanti saya kuat, nanti ada lemas misalnya. Nah, kebalikan. Kenapa? Jangan kita sombong, karena kalau kesombongan itu Allah tidak senang. Di sana ibu-ibu seperti kita miniaturnya kematian. Ya, ibu-ibu, barangkali perlu yang saya sampaikan sekedar itu di hadapan ibu-ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang dimana nanti akhlak ibadah dan amal solehnya berubah dibanding ketika sebelum haji. Ketika sebelum hajinya baik, nanti sesudah hajinya lebih baik lagi. Ketika sebelum hajinya tidak baik, sesudah hajinya jadi baik. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan titel haji mabrur. Ibu yang Maria nanti pengennya pulangnya bawa nama apa, bawa badan dan nama. Badan dan nama ya. Rata-rata pengennya badan dan nama ya. Padahal ibu-ibu kan tadi udah saya baca itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Amin. Kalau meninggal di sana pasti dapat haji mabrur. Tapi ibu-ibu segitu janji Allah dapatnya adalah surga. Kalau ditanya, ditawarin mau mati di sana, di sini. yang masih sehat. Oh, anaknya nangis tuh. Jangankan ibu, Bu, jangankan yang sehat walafiat, yang udah sakit aja ibu-ibu doain biar sehat, masih pengen panjang umur, biar anak-anak berhasil bersyukur. Itu manusia, ya. Manusia pengennya panjang umur, bukan cuma bawa nama, tapi bawa badan dan nama. Nanti di sini kita perbaiki, kita punya akhlak, punya amal soleh. Insya Allah jangan lupa Bu Maria nanti pada panggil kita. Salam kita sama Rasulullah SAW. Rumah tangga keluarga di sini, insya Allah bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, dunia wala dunia salihah ila darajatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah. Belum dimatiin. Belum dimatiin. Biarin aja. Nunggu. Badannya harus dimudahkan segala urusannya, dilancarkan perjalanan dari pergi sampai pulang. Ibu yang dirahmati Allah, selesai sudah acara demi acara berakhir pembacaan doa.
kata-kata yang kurang teratur atau kurang tersusun. Sekali lagi saya mohon dibuka kepada Saja. Kalian Ibu-ibu jamaah yang di luar maupun di dalam kita lemas bersama-sama amat. Ya ini sih lemas Bu Fatimah. Jadi ikut-ikut terus. Insya Allah mudah-mudahan apa-apa niat kita di sini semoga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mari kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah karena acara niatnya sudah selesai. Kita doakan Sohibul Bait niatnya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hari ini mudah-mudahan doa ustazah yang selain-lainnya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi syai'ulillahi ta'ala lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayya amin. Allahu rabbul alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma Fatihah. Wa bi barakatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihat wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa azilna min azabil dunya wa azabil qabr wa azabil akhirah. Wasrif anna bil haqqi Qur'anil azim wa nabiyikal karim sarad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarullah walau birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sayyid zadana wa nawir qulubana wa safid imanana wa si'amana wa si'ajabuna wa ilal khaiqalim yaqsi abibna wa dihawa ijana bidini wa dunya wal akhirah. Amajal hajjal mabrurah wa sa'yam masurah wa jalban mabrurah wa amalan sholihah makbulah wa tijaratan lan tabur ya imama fi sudur ahli jannah ya Allah, ahli jannah ya Allah, minajul hadi lan nur. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantes ya yang rumahnya